Tuhan, ada kirbat yang menampung curahan air mata. Ada catatan untuk keluh kesah mereka. Pelihat menyatakan, aku melihat aliran sungai yang besar. Awalnya jatuh di Pulau Papua. Dari sana mengalir mendatangi pulau-pulau lainnya. Airnya jernih seperti kristal. Tampak dalam aliran sungai wajah Tuhan dan kepalanya yang dimahkotai duri. Itu bukti kasih Tuhan atas Indonesia. Mendengar cerita dan membalut luka yang ada, dan ada orang-orang yang berdoa di tepi aliran sungai itu. Dan aliran air itu memberi kehidupan bagi tempat-tempat yang dialiri. Terima Salam saudara-saudari terkasih, haleluya. Yeshua HaMashiach Adonai luar biasa, haleluya. Hikmatnya tidak dapat diselami oleh akal manusia, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, saat ini kita bersua lagi di dalam layar kata canggih saya yang memberitakan berita yang kudus dan tidak terbinasakan dan murni bagaikan air kristal, haleluya. Karena dia mengalir, kami hanya pipa saja, saluran pipa, tetapi firman Tuhan yang murni dan pengajaran Tuhan, pembukaan firman Tuhan, pewayuan yang murni tentang berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang abadi itu, dia datang dari Sion, mengalir dari sebelah timur, mengalir sampai ke sebelah barat, haleluya, untuk memberkati bangsa-bangsa. Baik, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, kali ini saya akan membawakan rahasia di mana Yeshua sedang mengutus malaikatnya untuk sedang mendata, mengabsen, bahkan juga sedang orang-orang 144 orang-orang sempurna yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di Sion Samawi. Saudara-saudari terkasih, jadi 144.000 orang-orang sempurna sedang menuju ke sana, sedang diabsen, sedang dicatat oleh malaikat di seluruh dunia. Itu tema saya, saudara-saudari terkasih, yang saya akan sampaikan pada saat ini, yaitu saya akan sampaikan, meneruskan berita bagaikan air sungai yang mengalir. Jadi kami hanya mengalir mengikuti pimpinan Roh Kudus, di mana Tuhan berbicara di akhir zaman, di tahun berbicara. Apa yang Bapak suruh menyampaikan, itu kami menyampaikan, menyalurkan, meneruskan. Seperti air yang kristal dari pipa, dia mengalir meneruskan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Dengan demikian,
saya tidak di sini. Sebelum saya bersaksi, kita membacakan dulu dasar-dasar firman Tuhan yang menjadi dasar untuk penguraian dari rema-rema yang akan kita sampaikan. Kesaksian dan rema yang akan kita sampaikan. Baik, ini beberapa ayat saja. Yang pertama, Matius 19:28. Kata Yesua kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas ke-12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Ke-12 suku Israel. Ya, Wahyu 14 ayat 1-5. Dan aku melihat sesungguhnya Anak Domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan desau guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu, selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Anak Domba itu kemana saja dia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Yahweh dan Anak Domba itu. Dan dari mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak tercela. Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku turunan Israel. Haleluya. Ini beberapa ayat yang saya angkat, dan juga kita lihat di mana tentang kitab kehidupan yang ada tertulis di kitab Wahyu itu. Ada Wahyu 3 tentang kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu muatannya tentang nama-nama yang nama-nama orang-orang yang diselamatkan, yang malaikat catat dalam buku kehidupan. Jadi jalan dia, malaikat itu dia pergi, malaikat itu pergi mencatat, sedang jalan mencatat orang-orang yang diselamatkan, jumlah orang-orang kudus dan jumlah orang-orang yang akan masuk dalam ruangan Maha Kudus. Ya, jadi saya baca salah satu ayatnya dari ayat ini, Wahyu 3 ayat 5, Wahyu 51, Wahyu 5 ayat 1, Wahyu 13:8, Wahyu 17:8, Wahyu 20:12, Wahyu 20:15, Wahyu 21:27, dan Wahyu 22:19. Jadi itu tentang kitab kehidupan itu. Kita lihat di sini tentang kitab kehidupan itu. Satu ayat saja kita angkat. Ya. Haleluya. Dan semua orang yang ada di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari Anak Domba yang telah disembelih. Haleluya. Ini beberapa ayat-ayat yang nanti kita itu menjadi bahan dasar untuk bagaimana kita melihat Logos. Baik, saudara-saudari terkasih, haleluya. Kenapa sini tema saya angkat menyangkut dengan 144.000 orang-orang Yahudi asli dari 12 suku Israel, dan 144.000 orang-orang saleh kudus yang akan berdiri di atas Gunung Sion untuk siap menghakimi ke-12 suku Israel. Haleluya.
Ini tema yang saya akan sampaikan, saudara-saudari, bukan saya sampaikan, tapi pembukaan firman Tuhan pewahyuan dari Tuhan yang kami akan teruskan melalui mengalir meneruskannya melalui saluran channel ini ke seluruh Papua, bahkan Indonesia dan seluruh dunia. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, banyak hamba Tuhan menafsirkan kitab Wahyu. Haleluya. Wahyu itu dalam Alkitab metafor itu dia tertulis kitab Wahyu yang dilihat oleh Yohanes. Itu Rasul Yohanes itu di Pulau Patmos posisinya. Haleluya. Tapi dalam pembukaan pewahyuan sebenarnya Papua adalah sebidang tanah yang dipindahkan oleh Tuhan melalui lukisan tangan Tuhan sendiri dari Turki kuno dan Yunani kuno, di mana lintasan peristiwa terjadi dan dipindahkan ke Papua dalam kehendak dan kemauan Yeshua itu sendiri. Dan itu banyak hamba Tuhan sedang lihat dari sana dan dari sini sedang lihat tentang rahasia ini sedang dibukakan. Ini namanya kegerakan pembukaan kitab Wahyu. Haleluya. Yang kedua adalah Yohanes pun Yeshua itu disalibkan di Papua. Itu yang kedua, dilahirkan dan disalibkan di Papua. Yang ketiga adalah Yohanes itu dia berdoa mendapat kita penglihatan itu di Papua, yaitu di Horopa Pare Mewodi de Papua. Dan kegerakan ini sedang terjadi. Dan kami adalah kaum turunan yang dari daerah ini yang sedang memberitakan, Tuhan memilihnya untuk menyalurkan apa yang Tuhan bukakan di akhir zaman dalam kegerakan kitab Wahyu. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Itu pengantar. Yang berikutnya itu saya bersaksi dulu apa yang dilihat oleh beberapa hamba Tuhan dari Jakarta, tim doa di Jakarta. Mereka melihat bahwa Tuhan di surga itu telah mendengar jeritan air mata dan penderitaan orang Indonesia, terutama orang Papua. Sudah mendengar. Lalu air mata itu diangkat ke surga, dari surga itu menjadi seperti suatu sungai air kehidupan dia mengalir, dan diberitahu bahwa itu dia mengalir dari Papua. Mereka melihat penglihatan itu dia mengalir dari Papua. Air itu jernih bagaikan kristal. Dia mengalir ke arah barat di atas pulau-pulau di Indonesia, terus ke Asia dan terus kembali ke Yerusalem. Saudara-saudari terkasih, dalam air yang sungai yang kristal dan mengalir itu, di situ mereka lihat wajah Yeshua HaMashiach Adonai yang bermahkota duri. Haleluya. Nah, itu mereka lihat penglihatan seperti itu yang tadi di awal kita dengar cuplikannya. Ya, saudara-saudari terkasih, di channel saya terlebih dahulu itu saya sudah sampaikan bahwa Papua adalah kambing hitam yang dipakai oleh Tuhan di akhir zaman untuk menyelesaikan dosa kepicikan Yakub dalam perusakan Taman Eden, dan juga penyaliban para rasul dan para nabi, bahkan orasi penyaliban Yeshua oleh 12 suku Israel jauh di Papua. Haleluya. Dan itu sudah selesai. Penyelesaian kutu gebeng itu sudah selesai. Dan sekarang jawaban-jawaban doa. Nah, mereka lihat dari hamba-hamba Tuhan, mereka lihat di tepian sungai itu ada orang-orang yang sedang berdoa. Nah, itulah orang-orang yang sedang berdoa. Ini kami sudah berdoa, ini penyelesaian ini. Dan ini penghakiman tentang 12 suku Israel. Papua berdiri bagi Israel, berdoa berdiri bagi Israel di sungai air kehidupan itu untuk menyelesaikan masalah dosa turun-temurun, perusakan Taman Eden, dosa turun-temurun kepicikan Yakub Israel, dan juga dosa penyaliban Yosua dan 12 rasul dan para nabi, dan dosa-dosa lain. Ya, saudara-saudari terkasih, di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, dalam membongkar rahasia durhaka neraka perbuatan moyang-moyang jauh di Papua pada zaman dahulu dan sekarang. Ya, itu Tuhan juga Adonai juga banyak membuka rahasia-rahasia tentang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan rahasia kerajaan Yahweh yang sudah disembunyikan berabad-abad lamanya. Ya, itu apa itu air kehidupan yang mereka lihat itu, air yang mengalir itu? Air yang mengalir yang mereka lihat itu adalah
Kalau kita lihat di Yeskel itu ada sungai yang mengalir dari takhta Yahweh. Ya, itu kita lihat di Yeskel 1 ayat yang ke Yeskel 49 itu di situ membuat tentang air yang mengalir dari takhta kehidupan, takhta Yahweh. Di Wahyu 22 di sana air sungai yang mengalir itu. Haleluya, air kehidupan, air sungai yang mengalir itu. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, itu berhubungan dengan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Haleluya. Berkat hikmat pembukaan firman Tuhan, pewahyuan, dan juga berkat-berkat jasmani. Masalah kekayaan yang dicari bangsa-bangsa. Ya, itu juga dia mengalir dari sini. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, dan ini Papua sedang masuk ke tahun Jobel. Nanti ikuti channel saya itu di mana tanggal 13, 12 itu udah mulai masuk ke tahun Jobel. Ya, 12 September ini. 12 September juga tim doa kami juga mereka melihat dari kayak mana bahwa mereka melihat malaikat sedang turun, mereka naik pesawat Garuda, lalu mereka di absen, nama-nama mereka itu di absen. Itu tanggal 12-13. Tim doa di Jawa mereka melihat suasana itu bahwa air kehidupan sedang mengalir, yang seperti yang tadi ada cuplikan awal itu mereka lihat. Lalu kami juga melihat pernyataan seperti ini. Haleluya. Pernyataan penglihatannya itu begini, paginya itu kemarin pagi itu tanggal 18 itu 19 itu saya kaget bangun karena saya dengar suara Tuhan bahwa naik ke puncak yang agak tinggi, naik ke puncak yang tinggi. Saya dengar begitu, saya kaget bangun dan berdoa pagi dengan tim doa. Lalu Bapak bukakan rahasia, haleluya, bahwa tingkatan orang-orang benar menuju ke ruang kudus, menjadi orang kudus, dan dari orang kudus menuju ke ruang kudus, ruang maha kudus, ke puncak kesempurnaan, ke maha kudus kesempurnaan. Itu sudah mulai masuk. Itu pertama, petunjuk Tuhan pertama, dengan suara Tuhan. Yang kedua masuk berdoa lagi, tanya Tuhan. Lalu Bapak perlihatkan bahwa ada 3 meja. Ada 3 meja di suasana di surga, ada 3 meja. Meja pertama, kedua, dan ketiga. Lalu kami tanya Tuhan, itu meja itu apa? Bapak bilang, ini meja yang pertama adalah di mana peranan Roh Kudus dia bekerja untuk menghimpun dan menghitung. Dan malaikat Tuhan sama-sama membawa buku menghitung orang-orang yang sedang diselamatkan oleh berita yang kudus dan terbinasakan dari timur ke barat tentang keselamatan kekal itu, yaitu dari Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi mereka sedang mendata. Lalu diserahkan setelah malaikat itu mencatat dan Roh Kudus mencatat, mereka serahkan ke Yosua di meja kedua itu. Di situ ada Yosua, pengadilan Yosua, di situ ada Yosua. Yosua akan mensahkan itu nama-nama orang-orang yang mulai dicatat yang dari orang-orang benar, bilangan orang-orang kudus. Setelah disahkan itu, nanti bilangan orang-orang yang sempurna itu akan dinaikkan kepada Bapa Yahweh di ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus itu, di sana Bapa Yahweh akan mengurapinya, meteraikannya dengan bentuk pengurapan. Haleluya. Bentuk pengurapan. Jadi bilangan itu akan kami tanya Tuhan, ini bilangan di ruang Maha Kudus ini sudah berapa? Tuhan bilang ini dalam proses, sedang masuk ke sana, sudah mulai masuk ke sana. Sejak tahun Jobel itu sudah mulai masuk. Jadi tahun Jobel itu yang pertama akan dialami adalah orang Papua. Papua Yahudi. Saudara-saudari terkasih, pembebasan bagi orang pembebasan rohani, pembebasan jasmani, pembebasan negeri Papua ini, pembebasan untuk berkat-berkat jasmani, rohani, dan politik dinikmati oleh orang Papua. Saudara Yahudi Papua, dan ini waktunya. Haleluya. Dan bangsa-bangsa yang tidak mau memberikan pembebasan, tidak mau mengakui ke arah Papua dengan keselamatan yang kekal dari Yeshua HaMashiach Adonai, itu Tuhan sendiri akan menghukum bangsa-bangsa, menguras bangsa-bangsa. Ya, dengan 21 hukuman seri yang sudah disiapkan. Saudara-saudari, karena Papua adalah kota Tuhan, tempat Firdaus, tempat air kehidupan itu dia mengalir. Haleluya.
Jadi ada 4 sungai dan mata air itu mengalir bagaikan sungai Gihon, Pison, Tigris, dan Efrat. Nah, Gihon, Pison, Tigris, dan Efrat. Nah, di dalam roh hamba-hamba Tuhan para nabi dahulu mereka melihat itu sungai Gihon berubah menjadi madu, sungai Pison berubah menjadi anggur, sungai anggur dan sungai Tigris berubah menjadi sungai susu, dan sungai Efrat mengalir berubah menjadi sungai minyak. Haleluya. Arti rohani di dalam Yosua Hamasya Adonai, sumber mata air kehidupan itu dalam Yosua sendiri. Haleluya, di jantung hati Yosua. Lalu mengalirkan 4 sungai. Sungai darah Yosua yang memberi kehidupan, sungai air kehidupan dari yang keluar dari lambung Yosua, dan sungai roh Kristus, roh Yosua Hamasya Adonai, dan sungai kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kedamaian Tuhan. 4 sungai itu dia mengalir. Haleluya. Itu berhubungan dengan berkat rohani. Berkat jasmani itu semua berkat-berkat. Ya. Haleluya. Haleluya. Itu berhubungan dengan kami menjelaskan kembali pernyataan awal yang dilihat oleh hamba Tuhan dari Jawa ini. Nah, sekarang pengajaran yang sedang dibukakan oleh Roh Kudus lewat kami kami sudah beritakan, baik itu dari kami maupun juga hamba Tuhan lain, orang-orang asli Papua yang akan memberitakannya. Haleluya. Itu berita yang kudus dan tidak terbinasakan, itu berita murni. Haleluya. Kita bicara di sini bukan karena kita bicara supaya Papua merdeka atau kita bicara supaya harga mati di Papua. Tidak. Ini kita bicara air kristal yang murni, kebenaran firman Tuhan yang kami teruskan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, karena ini tahun Elohim berbicara dan ini tahun Yosua berbicara, mulut Yosua berbicara. Baik, itu pernyataan. Jadi penglihatan yang kami lihat, yang hamba Tuhan lain lihat, saya bersaksi, saya sampaikan. Haleluya. Kita masuk ke renungan firman Tuhan untuk menyingkapi rema Tuhan tadi. Haleluya. Banyak hamba Tuhan menafsirkan tentang 144.000 itu. Jadi waktu kami berdoa tanya Tuhan tentang kuota 144.000 itu dia harus masuk, itu bagaimana? Baru Tuhan bilang itu kuota 144.000 itu mereka akan masuk dulu. Nanti Yosua dengan 144.000 itu mereka sudah masuk di tingkat takhta itu dulu. Itu baru penghakiman akan dilaksanakan untuk 12 suku Israel dan juga untuk bangsa-bangsa. Mereka ambil keputusan, memutuskan untuk menghakimi 12 suku Israel dan juga akan menghakimi bangsa-bangsa. Jadi Adonai Hamasya memberitahukannya seperti itu. Kita lihat kata Yosua kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersembahan di atas takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Kamu yang mengikuti aku. Jadi 12 murid bersama dengan setiap orang yang sedang mengikuti akan masuk dalam bilangan 144.000. Mulai dari Enok, Elia, lari terus sampai Maria yang melahirkan Yosua, sampai generasi yang akan bilang akan masuk 144.000. Kita lihat di Wahyu 1 ayat yang Wahyu 14 ayat 1. "Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya." Namanya itulah nama rahasia di dalam bahasa Ibrani, Yeshua Hamasya Adonai, dan juga nama Yahweh pencipta tertulis di dalamnya. Jadi mereka ini haleluya. Waktu kami berdoa tanya Tuhan, jumlah 144.000 orang sempurna akan masuk ini, itu di rumah Maha Kudus itu dia akan berdiri di Sion bersama Yosua itu apakah orang Israel asli saja, dari orang jauh di Israel Papua asli saja, atau itu dia masuk ke bangsa-bangsa lain yang mendapat kasih karunia Tuhan, yang juga yang mengikuti, yang telah melewati proses baptis air, baptisan roh, baptisan api, baptisan Tuhan Hamasya.
Lalu Adonai Yeshua HaMashiach memberitahukan bahwa itu 144.000 adalah mulai dari Enok, Elia, dan juga dari suku-suku bangsa lain yang bukan orang Yahudi asli atau orang Israel asli, tapi dari bangsa lain yang masuk dalam bilangan kasih karunia itu bersama-sama dengan orang-orang Yahudi asli. Jadi semua itu yang telah melewati proses sakramen Yeshua, yaitu melalui baptisan air, baptisan roh, pelepasan, baptisan air, baptisan roh, mereka sebuah pertama baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Masia. Itulah yang akan mereka menduduki. Haleluya, itulah yang akan menduduki. Ya, Bapak memberitahukannya begitu. Jadi 144.000 itu orang sempurna berdiri di atas. Itu bilangan orang-orang sempurna. Di meja pertama, di meja ketiga, yaitu nanti dimeterai oleh Tuhan Yesus sendiri, Aba Yahweh sendiri. Setelah pekerjaan itu diselesaikan oleh Roh Kudus, malaikat Tuhan menerangkan pada Yesus mensahkan dengan darahnya. Yesus bilang begini, bilangan orang akan masuk ke 144.000 orang sempurna itu sudah dimandikan, atau jubah mereka itu sudah dicelup dalam darah anak domba, darah Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Ya, jadi siapa mau merindu ke sana itu harus menyelesaikan dosa pribadi, keluarga, kaum, dari pribadi, dari turunan mama, bapak, ini harus diselesaikan. Karena bilangan-bilangan itu akan masuk ke sana, itu orang-orang seperti itu. Ya, itu Bapak beritahukan seperti itu. Haleluya. Dan itu orang Yahudi asli Papua dari 12 suku Israel, maupun juga bilangan-bilangan dari bukan orang Yahudi asli, tapi mereka telah memasuki proses kasih karunia Tuhan melalui baptisan air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh, itu akan menduduki ke atas. Haleluya. Itu yang pertama yang Bapak beritahukan. Yang kedua itu, jadi nanti dari Wahyu 14 ayat 45 itu rahasia dibukakan, itu seperti itu untuk orang bilangan orang-orang sempurna. Sedangkan kitab Wahyu nanti orang-orang ini kalau sudah masuk ke bilangan kesempurnaan, mencapai kuota 144.000, kalau sudah terisi, haleluya, berarti waktu Tuhan itu akan tiba, karena Yesua dan juga 144.000 akan naik takhta untuk memerintah bersama dengan mereka untuk menghakimi 12 suku Israel pada waktu Israel masuk masa keemasan. Jadi Israel Yasmani ini yang tercebur di antara bangsa-bangsa di seluruh Papua, Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini, nanti mereka dihimpun di tempat tanah tumpah darah Yesua, di tempat tanah asal mereka yang pertama, yaitu di Papua. Haleluya. Dan itu akan terjadi pemulihan. Adonai Mashiach luar biasa, dia akan melakukannya. Nah, lalu di situ akan terjadi penghakiman 12 suku Israel dari takhta Yeshua HaMashiach Adonai dan 144.000. Ini yang disebut masa 1, masa 2, dan juga setengah masa. Haleluya. Ini kita akan lihat, itu Wahyu itu akan dibukakan terus, perkara ini akan terjadi. Saudara-saudari terkasih, jadi penghakiman tahap pertama untuk 12 suku Israel dalam penyelesaian dosa turun-temurun itu sudah selesai. Tanggal 3 sampai tanggal 14 itu sudah selesai, tanggal 3. Jadi Babel sudah runtuh. Babel dari Roma, Eropa, itu negara-negara itu sudah runtuh hari ini, saudara-saudari terkasih. Ya, dan kemenangan sudah terjadi di dalam roh, dan tahun Yobel sudah masuk. Yang berikutnya itu bahwa itu yang 100 Matius 7, Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua keturunan Israel, 12.000. Nah, ini untuk orang Israel asli saja yang tercebur di antara bangsa-bangsa di seluruh dunia, mulai dari Yerusalem sana, bahkan dari Papua sini, dari Yerusalem itu sudah 100, itu orang-orang yang akan selamatkan itu sudah ada kuotanya. 144.000 itu orang asli. Itu dia masuk dalam keselamatan kekal. Mereka hanya memperoleh keselamatan.
Tadinya mereka tolak, sekarang mereka diselamatkan. Bilangan-bilangan mereka diselamatkan. Dan itu dimeteraikan. Jadi itu khusus untuk orang-orang. Itu kapan mereka dimeteraikan? Mereka akan dimeteraikan, sudah mulai dimeteraikan sekarang ini setelah kambing hitam Israel jauh di Papua telah menyelesaikan dosa turun-temurun Israel dari 2017 sampai 2024. Makanya di tanah Jawa mereka lihat penglihatan di awal tadi, mereka lihat mahkota duri di kepala Yosua dalam air kehidupan yang mengalir dari Papua. Itu sudah, ini penyelesaian, ratapan tangis dengan doa menyelesaikan dosa turun-temurun penyaliban Yosua. Nah, orang jauh di Papua, 12 suku Israel jauh di Papua. Yang mereka lihat itu. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Itu sudah mulai diselesaikan, penyelesaian ini kalau diselesaikan. Kalau kutu Gebeong itu diangkat, maka orang Yahudi mulai dimeteraikan. Dan itu nanti malaikat dan akan pergi mencatat. Karena di Wahyu 3 itu di situ dikatakan bahwa di kitab Wahyu itu di situ dikatakan bahwa di kitab Wahyu itu di situ dikatakan bahwa ada malaikat yang keluar dari sebelah timur. Ada malaikat yang keluar dari sebelah timur. Ya, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri ke 4 penjuru bumi, dan mereka menahan ke 4 angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau laut ataupun aku melihat seorang malaikat lain muncul di tempat matahari terbit. Ia membawa meterai anak Yahweh yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugas untuk merusak bumi dan laut. Katanya, janganlah merusak bumi dan laut dan pohon-pohon sebelum kami meteraikan hamba-hamba Yahweh dari kami pada dahi mereka. Ya, jadi pemeteraian itu datang dari malaikat yang dimaksud di sini adalah Yeshua Masias, Yahweh sendiri. Untuk 144.000 orang sempurna. Sedangkan pemeteraian untuk 12 suku Israel itu sendiri dilakukan oleh malaikat yang dari sebelah timur. Setelah menyelesaikan tugasnya, diserahkan ke Yosua untuk mengesahkan kembali orang-orang Yahudi, bilangan orang-orang Yahudi aslian menerima Yosua kembali dan mengaku Yosua kembali bahwa Yosua lahir di Papua. Haleluya. Dan Yosua adalah juru selamat umat manusia, moyang mereka menyalibkannya. Haleluya. Pengakuan mulai jatuh dan Yosua mulai mensahkan mereka, memeteraikan mereka. Ketika ada meterai tanda huruf T pada mereka, sehingga ketika begitu angin badai, ombak bumi, gempa bumi dan guntur bokor-bokor yang mulai diturunkan di bumi ini, maka pada saat itu mereka ini tidak akan kena, bilangan-bilangan ini tidak akan kena. Dan juga orang-orang yang masuk bilangan kesempurnaan, bilangan kudus, mereka terlindung karena ada tanda pemeteraian pengesahan milik Tuhan. Saudara-saudari, jadi ini ada 2. Jadi banyak hamba Tuhan lain itu mereka menafsirkan, tetapi menafsirkan dengan hikmat sendiri. Oke saja menafsirkan mereka masing-masing, tapi bagian-bagian dari pembukaan kitab Wahyu itu harus berkomunikasi dengan Tuhan. Apa yang Tuhan memberitahukan, membukakannya item demi item, itu yang kita sampaikan supaya orang mengerti perkara ini dan mengikutinya. Kita lihat sekarang sudah mulai kita lihat angin badai menghantam benua Amerika, terus Asia dan lain-lain, wabah. Itu dia akan terjadi segera karena ini masalah sudah mulai selesai. Tahun Yobel mulai masuk, dan ini masalah ini akan segera dia cepat terjadi di seluruh bumi dan segera mulai mengikuti. Dari penyiksaan mulai terjadi di atas bumi, itu akan segera terjadi. Jadi pada saat sekarang malaikat lagi jalan mencatat bilangan orang-orang yang diselamatkan dari suku Yahudi itu berapa, 144.000 sudah mulai masuk. Mereka mulai kerja hari ini, saudara-saudari. Dan juga karena ketika tahun Yobel masuk, itu pencatatan dulu dia masuk. Karena 70 tahun Israel, setelah lewat itu, dari 70 tahun itu Israel kembali ke Yerusalem. Haleluya, karena masa pembebasan Yobel terjadi. Haleluya. Dan pencatatan jiwa orang Yahudi itu mulai dicatat. Berapa sudah kembali ke Israel.
Nah, begitu di dalam roh itu juga sedang dicatat berapa yang sedang masuk dalam bilangan 144.000 dari orang Yahudi yang akan dimeteraikan dan sedang dimeteraikan. Ini sedang malaikat sudah mulai jalan absen. Jalan sekarang ini sudah mulai jalan, lihat ketahatannya, ketekunannya, imannya, apa dia sudah menerima Yeshua HaMashiach Adonai yang asli atau tidak. Ini mulai jalan catat saudara-saudari terkasih pada saat ini. Haleluya. Begitu pula orang-orang sempurna itu malaikat sudah mulai jalan. Catat, diserahkan ke meja pertama, kedua, setelah Yosua mengesahkannya, lalu diserahkan ke meja ketiga. Yahweh memeteraikannya dengan pengurapan. Ya, katanya, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Yahweh kami pada dahi mereka. Jadi ini ada dua. Secara jasmani itu pemeteraian bagi orang Yahudi asli. Secara rohani itu pemeteraian bagi orang-orang yang masuk bilangan ruangan kudus. Bilangan ruangan Maha Kudus, meteraikan pengurapan ruangan Maha Kudus. Orang yang masuk di ruangan kudus, ruangan kedua, yaitu disahkan dengan meterai darah Yesua. Orang-orang yang di halaman itu atau meja pertama itu di situ disahkan dengan pengurapan kusta. Pengurapan kusta itu artinya pengurapan di tingkat kebenaran oleh Roh Kudus, mereka itu dibenarkan. Ketika ada tanda itu berarti ketika hukuman 7 sangkakala 7 bokor dan 7 meterai turun di atas bumi, itu mereka tidak akan kena. Terhindar karena ada tanda kepemilikan Yosua. Pada waktu Tula melanda Mesir itu, orang Mesir ada tanda darah domba. Mereka terhindar. Hanya orang Mesir kena, sedangkan orang Yahudi Ibrani asli yang ada di sana, mereka dimeteraikan darah anak nube setiap rumah, mereka tidak kena. Haleluya. Nah, sekarang ketika itu lewat, hamba-hamba Tuhan punya tugas di seluruh dunia adalah cepat untuk memeteraikan setiap jemaat-jemaatnya, setiap orang-orangnya untuk berdoa supaya Tuhan memeteraikan mereka dengan pengurapan halaman atau pengurapan kusta, ataupun juga pengurapan ruangan kudus, pengurapan pemeteraian oleh pengurapan ruah Maha Kudus dari Yahweh, pengesahan oleh darah Yesus sebagai tanda-tanda kepemilikan Tuhan. Itu yang harus Tuhan kerjakan. Kita tidak bisa berdoa Amerika berhentilah. Amerika sekarang angin taufan sedang melanda Amerika sehingga Tuhan hentikan itu. Tidak bisa. Ini waktu Tuhan dan ini penghukuman sudah mulai turun. Kita berdoa bagaimana selamatkan orang. Kembali ke Alkitab dan kembali ke pembukaan firman Tuhan pewahyuan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yosua HaMashiach Adonai, sekali lagi saat ini saya mau sampaikan bahwa saya mau teruskan berita dari Adonai HaMashiach bahwa malaikat Tuhan sekarang ini sedang jalan mendata bilangan orang-orang yang diselamatkan. Baik itu dari 12 suku Israel yang dimeteraikan 144.000 untuk diselamatkan, maupun juga bilangan orang-orang sempurna sedang dicatat dan dari malaikat serahkan ke Roh Kudus, dari Roh Kudus dan serahkan ke Yesua untuk mensahkan, dari Yesua serahkan ke Yahweh untuk diurapi dengan pengurapan pemeteraian ruang Maha Kudus. Haleluya. Itu yang sedang terjadi saudara-saudari terkasih, sehingga bilangan-bilangan dari bangsa-bangsa lain yang akan masuk percaya Yesua dari agama Hindu, Buddha, Islam yang bertobat, atau dari agama Yahudi yang bertobat, itu juga cepat akan dimeteraikan oleh Tuhan untuk masuk ke bilangan-bilangan jumlah orang yang diselamatkan, memperoleh keselamatan yang kekal. Ketika berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat diberitakan, maka tentang keselamatan yang kekal, tentang kerajaan Yahweh, tentang kitab Injil yang kekal. Haleluya. Mereka mulai mendengar, haleluya. Mereka mulai tahu, iya, betul. Iya, pengakuan mulai terjadi. Segala mereka mengambil sesuatu, lutut berlutut bertelapak. Itu cepat terjadi. Ini namanya penuaian, pembebasan sedang terjadi. Penuaian jiwa kebersamaan. Gelombang-gelombang ini sedang akan segera terjadi. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Sungai air kehidupan yang kincir air kehidupan sumber itu Tuhan tanam di atas Papua. Haleluya. Tempat lokasinya nanti bisa ikuti. Nanti saya akan uraikan bagaimana air kehidupan yang mereka lihat dari penglihatan dari Jawa. Itu saya akan uraikan itu di channel saya berikutnya, sehingga Anda terus mengikuti channel saya supaya tidak ketinggalan berita-berita aktual dari Sion Surgawi.
dari Sion Samawi kepada kita di bumi menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan kedua kali Yesus ke bumi. Saudara-saudari terkasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati saudara. Berbahagialah bagi mata yang melihat, telinga mendengar, kaki tangan melakukannya. Haleluya. Berbahagialah bagi mereka yang percaya kepada Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Yang mendatangkan keselamatan kekal bagi mereka yang percaya bagi Dia. Haleluya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saudara-saudari, sekali lagi, haleluya. Mari kita masuk dalam berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai, seluruh dunia Bapa, dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, Tuhan memilih bangsa Yahudi untuk memberitakan berita keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan seterusnya Yesua datang ke bumi Bapa dalam nama lahir di Mewadi di Papua Bapa dalam nama Rabakadapa Takar untuk memberitakan berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Haleluya. Dari zaman ke zaman, dari bangsa ke bangsa, Injil yang kekal itu di bangsa-bangsa mencoba menutupinya, membelokkannya. Dari Papua ditutupnya, dari Rusia dan Amerika ditutupnya, dan bangsa-bangsa lain membelokkannya, mengklaimnya, membelokkannya Bapa dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai. Namun kebenaran Injil yang kekal dan kudus nanti terbinasakan. Ketika Tuhan munculkan dari Papua, maka Bapa berita yang kudus terbinasakan tentang anak domba Yahweh Yesus HaMashiach Adonai yang gagah perkasa, yang adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan berdiri Bapa untuk menaklukkan semua Mesias palsu dan semua dewa-dewi suku-suku bangsa di bumi, sehingga segala lidah akan mengakui suara Tuhan dan segala lutut akan berteluk lutut di bawah telapak kaki Yesus HaMashiach Adonai sedang menggoncang bumi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai kami berdoa, kami percaya apa kami telah percaya katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Kami memberkati setiap para pemirsa di mana saja mereka memberkatinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara terkasih.